Di Sungai Badung banyak sekali terdapat pura-pura yang dibangun di pinggir sungai sebagai sentana ide Betarinia. Dan jika dilihat dari hulu hingga ke hilir, tentunya akan sangat banyak ditemui pelinggih-pelinggih sebagai pemujaan Betarinia. Namun saat ini saya akan menuju ke Pura Griya Perak Tirta Empul yang terletak di Jalan Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar. Mengutip dari Detik Bali, yang mana saat mendatangi Juru Mangkugede Imade Jaya mengatakan bahwa banyak sekali pura ini didatangi oleh public figure Bali seperti Widi Widiana, Dek Uli hingga anggota Celok Kontong Mas, Sengap, dan masih banyak yang lainnya. Tak hanya dari kalangan publik figur, kata Juru Mangkugede, banyak juga pejabat dan lintas profesi yang datang melukat di sini. Yang mana dulunya di sini masih berupa hutan balantara dan nyaris pada saat gelap sudah tidak ada yang berani lewat karena sakralnya. Di zaman itu juga sudah banyak orang-orang yang melakukan persembahyangan atau melakukan yoga di tempat ini. Kemudian pada tahun 1991 barulah mulai ada pembangunan hingga menjadi seperti sekarang ini. Menurut pemedak yang datang, yang melukat tidak hanya orang yang sakit, namun orang-orang sehat juga melukat. Orang yang sehat akan meminta kesehatan, sementara yang sakit akan meminta kesembuhan. Begitulah tujuan orang-orang yang datang ke Pura Griya Perak Tirta Empul. Namun yang pastinya tentunya akan memohon tuntunan agar diberikan pemikiran yang jernih dalam menghadapi hidup ini. Dan saat ini saya sudah sampai di depan Pura Griya Perak Tirta Empul di Pemogan. Dan pura terletak di bawah jalan raya, dan untuk mencapai pura harus menuruni sebuah tangga yang berada di trotoar jalan. Dan beginilah keadaan Pura Griya Perak Tirta Empul jika dilihat dari atas, dari jalan terlihat beberapa pelinggih dan patung-patung. Dan ini pelang yang dipasang di sana, Pura Griya Perak Tirta Empul, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Dan di belakang pura adalah merupakan aliran Sungai Badung. Dan di sini terlihat sepi karena saat ini tidak ada pemedak yang datang, tidak ada yang nangkil, sehingga pura dalam keadaan sepi. Dan saya akan menuju ke pura dengan menuruni anak tangga dan akan sampai di bagian Nistaning Mandala. Dan dari Nistaning Mandala menuju Madyaning Mandala terdapat sebuah candi benda dan dijaga oleh dua patung sebagai penjaga pintu gerbang yang merupakan patung dua kepala. Dan beginilah keadaan di Nistaning Mandala. Dan saya akan menuju ke Madyaning Mandala dari Pura Griya Perak Tirta Empul. Saat ini saya sudah berada di Madyaning Mandala. Di sini terdapat beberapa pelinggih, yang salah satunya adalah sebuah pelinggih yang berbentuk Padma yang diapit oleh patung Dewi, yang salah satunya adalah patung Saraswati. Dan di depan terlihat ada sebuah tugu, ya, sebuah pelinggih yang diwastra dengan kain poleng. Dan di sini juga terdapat sebuah patung Ganapati atau Dewa Ganesha. Dan juga terdapat jalan masuk menuju Beji yang dijaga oleh patung macan. Dan ini adalah pelinggih yang diwastra poleng, yang mana diapit oleh dua sisi tembok yang tidak tinggi, dan di atas tembok terdapat patung naga, dan di pelinggih ini terdapat sebuah tapel. Inilah patung yang ada di sini. Dan ini adalah merupakan pintu masuk dari Pura Griya Perak Tirta Empul. Namun pintu ini tentunya akan dipakai di saat upacara tertentu, sehingga pemedak disiapkan
pintu yang lain, bukan melalui pintu ini. Dan beginilah suasana keadaan pelinggih dan patung-patung yang ada di bagian Madyaning Mandala dari Pura Griya Perak Tirta Empul. Dan saya akan lanjutkan menuju ke bagian pura yang lainnya, yaitu keadaan di bagian pengelukatan yang letaknya di pinggir Sungai Badung. Di depan pintu menuju ke beji atau tempat pengelukatan terdapat sebuah patung naga yang bersayap, dan ini adalah beji atau tempat pengelukatan dari Pura Griya Perak Tirta Empul, yang mana di tempat pengelukatan terdapat patung Dewi, dan di depan patung Dewi terlihat ada patung kakek dan nenek, dan juga terlihat ada air yang mengucur yang keluar dari patung benawang. Dan inilah tirta pengelukatan yang ada di sini. Uniknya di sini, air pengelukatan yang keluar merupakan air belerang yang tidak pernah berhenti mengalir sejak ditemukannya, yaitu pada tahun 1983. Setelah dari tempat beji atau pengelukatan, saya melanjutkan kembali untuk melihat keadaan di pura, dan saat ini saya akan menuju ke bagian Utamaning Mandala dari Pura Griya Perak Tirta Empul melalui sebuah candi bentar. Dan pelinggih yang pertama yang saya temui adalah sebuah pelinggih yang menyerupai konco, dan di dalamnya terdapat patung seorang dewi dan dengan aksesoris yang lebih banyak berwarna merah. Dan di sebelahnya ada sebuah gedong, yang mana gedong ini memiliki tangga, dan di sisi kiri kanan dari tangga terdapat patung naga yang cukup indah, dan di depan pelinggih ada patung orang suci. Dan di bagian pintu diukir dengan bagus sehingga tampak indah, dan di sebelahnya terdapat patung, yaitu seorang pendeta Hindu yang sedang melakukan pemujaan, karena saat itu pada tangan beliau terlihat sebuah bajra. Dan di sebelah gedong terdapat sebuah pelinggih yang tiada lain adalah pelinggih Padmasana. Dan di pelinggih Padmasana ini, di belakang pelinggih ada Garuda, dan di depannya ada naga, dan di bawahnya ada bedawang nala. Dan di samping pelinggih Padmasana terdapat sebuah patung Buddha. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Griya Perak Tirta Empul, yang mana bisa dikatakan pelinggih utama di Utamaning Mandala terdapat 3 pelinggih dan sebuah patung Buddha. Dan ini adalah keadaan gapura kalau dilihat dari dalam, dan keadaan Madyaning Mandala jika dilihat dari Utamaning Mandala Pura. Dan saat ini saya akan mempersiapkan piranti persembahan yang saya bawa, yang hanya berupa canang sari dan rarapan saja, dan akan melakukan persembahyangan. Dan setelah selesai melakukan persembahyangan, saya akan pamit dan akan menuju ke pura-pura berikutnya yang berada di kawasan sekitar Pemogan, yaitu di Taman Pancing, yang mana tentunya merupakan tempat pemujaan ide Bathari Nia. Dan untuk siapa yang melinggih tidak akan saya jelaskan agar tidak terjadi kesalahan dalam penjelasan. Nantinya bisa ditanyakan langsung kepada Dane Mangku. Jika ada yang ingin melukat, silakan datang ke Pura Griya Perak Tirta Empul. Dan saat ini saya akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke selatan dari Jalan Pemogan, yaitu di pinggiran yang biasa dikenal dengan Taman Pancing. Dan
Dan ketika melintas saya juga menemui ada sebuah pura yang ada di sebelah kanan jalan, dan saya ingin mengetahui bagaimana keadaan pura ini. Terlihat ada arca yang ditempatkan di Pelinggih, namun saya tidak jelas melihat bentuk arca. Dan di sini ada sali bentar yang diapit oleh patung, dan pura ini bernama Pura Dalam Griya Taman Beji. Ini merupakan pintu masuk utama dari pura, dan di sini juga terdapat patung Karangde. Namun saat ini pura dalam keadaan terkunci sehingga saya tidak bisa masuk. Ternyata banyak sekali ornamen rangde yang mencirikan sebagai pura dalam. Dan karena terkunci, saya berusaha mengangkat api agar melihat apa saja yang ada di dalam pura. Dan inilah pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Dalam Griya Taman Beji di Pemogan. Dan saat ini tidak ada pemedek dan juga tidak ada pengayak pura serta tidak terlihat pemangku pura. Dan di depan dari Pura Dalam Griya Taman Beji juga terdapat sebuah tempat, dan ketika saya dekati ternyata juga adalah sebuah pura, yang mana di sini terdapat sebuah pohon besar yang diselimuti dengan kain atau wasre poleng. Dan di sini ternyata banyak sekali terdapat ornamen-ornamen patung, dan juga terdapat sebuah batu yang unik, yang mana batu ini kalau dilihat sepintas menyerupai banyak hal, tergantung imajinasi saat memandangnya. Dan di sebelahnya juga terdapat banyak patung-patung, dan juga terdapat pelinggih, dan juga terdapat patung-patung widadari. Ini adalah pelinggih yang diwastra poleng. Namun karena di sini tidak diisi tulisan, saya tidak akan menyebutkan pelinggih dan siapa yang bersentana, karena salah penyebutan takutnya akan dipercaya dan menjadi sebuah kesalahan. Dan ini juga ada sebuah pelinggih Padma, artinya bukan Padmosano tapi bentuk pelinggih Padma yang diwastra dengan kain putih. Dan di sebelahnya juga terdapat pelinggih-pelinggih, dan di belakang pelinggih terdapat sebuah pohon yang cukup besar. Dan saat ini angin bertiup sangat kencang yang menyebabkan dahan ranting dari pohon yang ditiup angin berayun-ayun. Dan ini adalah pelinggih yang ada. Di depannya juga terdapat patung dan pelinggih yang diwastra kain poleng, dan pohon berada di belakang pelinggih. Inilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di pura ini, dan juga patung-patung yang terdapat di pura ini. Apakah pura ini merupakan satu bagian dengan Pura Dalam Griya Taman Beji tidak saya ketahui. Dan perlu saya jelaskan, tujuan saya adalah membuat video ini agar bisa mengetahui dan melihat apa saja yang ada di pura, bukan bertujuan untuk menjelaskan. Dan setelah dari sini saya akan pergi berikutnya, yaitu Pura Griya Tanah Kilat, Griya Anyar, dan Pura Candi Darmada yang berada di jalur sungai ini. Namun agar tidak terlalu panjang, saya cukupkan dulu video sampai di sini, dan pura berikutnya saya akan buatkan video yang lain. Terima kasih banyak.